Perkenalkan, nama saya Arifan Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Pada tahun 1922, Charles Babbage mengemukakan idenya, yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan penghitungan dalam tingkat kompleksitas yang tinggi. Kemudian pada tahun 1937, Dr. John Atanasov dan Clifford Berry mulai membuat desain komputer digital electronics pertama. Mereka diberi nama mesin tersebut dengan ABC atau Atanasov-Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung pengurangan dan penjumlahan saja. Kemudian pada tahun 1943, pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris, yaitu dengan tujuan agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Kemudian pada tahun 1944, Howard Hathaway Aiken membuat sebuah komputer digital pertama yang diberi nama Mark I. Komputer tersebut memiliki luas 7,45 kaki dikali 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Pada tahun 1946, Dr. John W. Moseley and J. Presser Xr. Jr. membuat komputer skala besar pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC. ENIAC itu adalah singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. Dan pada tahun 1951, the US Bureau and Census menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC. UNIVAC itu adalah singkatan dari Universal Automatic Computer. UNIVAC ini dikembangkan oleh Moseley dan Xer untuk Remington Rand Corporation. Kemudian saya akan membahas tentang revolusi komputer. Pertama adalah komputer generasi pertama, yaitu tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini antara lain ENIAC, EDVAC, UNIVAC. Ciri-ciri komputer generasi pertama ini adalah, yang pertama, komponen dasarnya adalah vakum tables atau tabung hampa. Yang kedua itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Yang ketiga, bentuk fisik besar dengan kapasitas yang lebih kecil. Misalnya ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan vakum tables, memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Mesin komputer generasi kedua ini antara lain IBM 1400, UNIVAC 3, NCR seri 304, CDC model 6600 Super dan 7600. Ciri-ciri komputer generasi kedua ini adalah menggunakan transistor sebagai komponen utama. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Yang ketiga itu mulai dipergunakan di media magnetik untuk penyimpan data. Yang keempat, ukuran fisik relatif lebih kecil. Kemudian kita membahas komputer generasi yang ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Mesin komputer generasi ketiga ini antara lain IBM System 360 dan ciri-cirinya antara lain menggunakan IC sebagai komponen utama program dalam bahasa tingkat tinggi dan mulai menempatkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Kemudian kita menuju komputer generasi yang keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai 2000-an. Mesin komputer generasi keempat antara lain IBM System 370, Borok 700. Ciri-cirinya antara lain, komponen utamanya adalah LIC, program high level language, kapasitas semakin besar dan bentuk makin kecil. Kemudian operating lebih mudah.
Kita akan beralih ke komputer generasi kelima. Komputer-komputer saat ini merupakan komputer generasi kelima. Komponen utamanya adalah VLIC, yaitu Very Large Scale Integration. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi itu tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Berikut 4 era perkembangan teknologi informasi, yaitu era komputerisasi, era teknologi informasi, era manajemen perubahan, dan era globalisasi informasi. Pertama, kita akan membahas tentang era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika minikomputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke perusahaan industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisien kerja. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Kemampuan mainframe untuk melakukan penghitungan rumit dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem-problem teknis seperti simulasi-simulasi penghitungan pada industri pertambangan dan manufaktur. Kemudian kita beralih ke era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisien, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, di mana komputer hanya menjadi pribadi divisi EDP atau Electronic Data Processing perusahaan. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Kemudian kita beralih ke era manajemen perubahan. Pada era ini lebih ditekankan pada sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan di era tahun 1980-an ini adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara tepat dan akurat. Perusahaan yang memiliki informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan makro. Di era 1980-an ini sampai dengan awal tahun 1990-an, banyak sekali perusahaan melakukan BPR atau Business Process Reengineering, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat. Kemudian kita beralih pada era globalisasi informasi. Awal tahun 1990-an, internet mulai diperkenalkan ke dunia industri. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, GlobalNet, Internet, Externet semakin hari semakin merata dan membudaya di masyarakat. Tidak ada negara yang mampu untuk mencegah mengalirnya informasi antar negara, karena batasan antar negara tidak dikenal dalam virtual world of computer. Melalui virtual world of computer, seseorang dapat mencari pelanggan di seluruh lapisan masyarakat dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Sulit untuk dihitung betapa besar uang atau investasi yang mengalir bebas melalui jaringan internet. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di cyberspace melalui electronic transaction dengan mempergunakan electronic money.